Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Amanda, NIM 170403032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, pengertian bisnis atau proyek adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya, yaitu uang, SDM, bahan, dan lainnya untuk menghasilkan manfaat. Manfaat proyek atau bisnis yaitu bagi investor, manfaat dalam finansial, yaitu bertambahnya kesejahteraan atau kekayaan pemilik proyek. Selanjutnya, untuk masyarakat, manfaatnya sosial, yaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha. Selanjutnya, untuk pemerintah, manfaat ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya, penghematan devisa, dan penambahan devisa pajak. Next. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Suatu ide bisnis dikatakan layak apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemilik bisnis akan mendapatkan manfaat finansial. Untuk menghasilkan kesimpulan layak, suatu ide bisnis harus dikaji secara komprehensif aspek-aspek yang menentukan keberhasilan ide bisnis tersebut. Antara lain aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Next. Pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis yaitu yang pertama pelaku bisnis atau investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya kreditur sebagai dasar pengukuran risiko atas kredit yang diberikan. Yang ketiga pemerintah sebagai dasar pemberian izin dan fasilitas atas manfaat yang diterima. Selanjutnya masyarakat atau publik terbukanya peluang usaha, kesempatan kerja, dan pengaruh positif bagi kehidupan masyarakat. Next. Selanjutnya, mengapa bisnis perlu dilakukan studi kelayakan? Yang pertama, bisnis menyangkut investasi yang nilainya besar, sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk membiayai investasi tersebut. Yang kedua, bisnis menyangkut jangka waktu yang lama, nilai yang besar tersebut terikat dalam waktu yang lama, tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh akurasi dalam prediksi aliran kas massa yang akan datang, sehingga membutuhkan penelitian yang mendalam. Atas dasar alasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian secara mendalam sebelum dilaksanakan bisnis tersebut, sehingga tidak terjadi keterlanjuran yang dapat menimbulkan kerugian. Next. Sebab kegagalan bisnis yaitu sebabnya yang pertama kesalahan dalam menaksir pasar, yang kedua kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat, yang ketiga kontinuitas ketersediaan bahan baku, yang keempat kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja, yang kelima kesalahan dalam pengoperasian dan pengendalian proyek, yang kelima faktor lingkungan, ekonomi, sosial, politik yang berubah, dan yang terakhir sebab-sebab di luar dugaan. Next. Identifikasi peluang bisnis. Tahap pertama dalam studi kelayakan bisnis adalah melakukan identifikasi peluang usaha, yaitu menemukan atau mencari ide bisnis dengan melakukan pengamatan lingkungan industri, sosial ekonomi, atau perilaku konsumsi masyarakat. Misalnya, mengkaji bahan atau material melimpah, mengkaji produk impor, mengkaji suatu industri untuk dibuat barang turunannya. Next. Berikut ini adalah siklus pelaksanaan bisnis atau proyek. Bisa dilihat dari identifikasi peluang usaha, kemudian perumusan rencana bisnis, kemudian dilakukan penilaian aspek, pemilihan alternatif, dan implementasi rencana bisnis. Next. Aspek-aspek studi kelayakan meliputi yang pertama aspek pasar dan pemasaran. Selanjutnya aspek teknis.
meliputi lokasi dan layout pabrik dan proses produksi, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, dan kesediaan teknologi. Yang keempat, luas produksi. Next. Selanjutnya, aspek keuangan. Mengkaji kebutuhan dana investasi atau aktiva tetap dan modal kerja. Yang kedua, sumber dana untuk membelanjai kebutuhan investasi. Yang ketiga, prediksi aliran kas atau cash flow. Yang terakhir, kriteria investasi. Next. Selanjutnya, dalam aspek manajemen, mengkaji manajemen pembangunan proyek, dan manajemen operasional, bentuk organisasi dan struktur organisasi, serta deskripsi jabatan. Selanjutnya, aspek sosial ekonomi, mengkaji dampak sosial ekonomi bagi negara, devisa, pajak, dan masyarakat, meliputi peluang kerja, peluang usaha, dan lingkungan. Yang kedua, pembangunan wilayah. Selanjutnya, aspek hukum, mengkaji legalitas bisnis dari identifikasi peluang bisnis sampai dengan kegiatan operasional. Meliputi mengkaji legalitas usaha, mengkaji bentuk badan usaha, mengkaji perizinan usaha, dan mengkaji jaminan yang tersedia. Berikut ini adalah flowchart proses studi kelayakan bisnis, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek manajemen, dan aspek sosial ekonomi, serta aspek yuridis yang mempengaruhi laporan studi kelayakan bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk teman-teman dipersilahkan apabila ada pertanyaan. Iya, Amanda, saya Miranggi Isdihar ingin bertanya kepada Saudara Thalia Amanda. Jadi dalam studi kelayakan itu siapa aja sih yang ngebutuhinnya? Terus contohnya itu siapa aja? Terima kasih. Yes, saya akan menjawab pertanyaan dari Miranggi Isdihar, yaitu pihak-pihak mana saja yang memerlukan hasil studi kelayakan bisnis, beserta contohnya. Jawabannya adalah pihak yang berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan tersebut antara lain yang pertama pemilik usaha, selanjutnya investor, kreditor, pemerintah, masyarakat luas, dan manajemen. Ya, terima kasih Thalia. Ya, saya ingin bertanya kepada Thalia. Pertanyaan saya, kenapa pada saat memulai usaha itu harus dilakukan uji kelayakan? Padahal kan itu membutuhkan waktu yang lama dan cukup mahal prosesnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya yaitu, mengapa sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan, padahal biaya dan waktu pengerjaannya cukup mahal? Jawabannya yaitu, pada umumnya ada 5 tujuan sebelum suatu usaha dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan. Tujuannya yaitu yang pertama menghindari risiko keuangan, yang kedua memudahkan perencanaan, yang ketiga memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat memudahkan pengawasan, yang kelima memudahkan pengendalian. Dari tujuan tersebut maka kita harus melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang kita lakukan atau usaha yang akan kita buka. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sekian presentasi dan jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.